Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya mau memperlihatkan lagi untuk burung-burung yang sudah lama tidak saya perlihatkan, ini sekitar 11-an hari. Jadi kita nanti juga mau mengecek untuk anakan-anakan, juga untuk sarang-sarang, juga untuk burung-burung yang biasa berkeliaran di sini. Ini ternyata saya lihat itu udah nggak terlihat ya, kata anak saya itu ya ada yang terbang jauh, juga ada yang tidak kembali. Jadi saya tadi dengar juga tapi jauh juga karena mungkin karena lamanya kita tidak mengasih makan kepada burung-burung yang ada di sini, teman-teman. Jadi di sini yang sedang mengumpul adalah gerombolan burung jalak ya. Jadi untuk jalak boni dan jalak asli jalak kebo ya, di sini tuh sudah nyampur nggak karuan begini. Jadi jumlahnya mungkin sudah lebih dari 50-an. Tapi ini ada yang datang, ada yang pergi karena mereka kayak tidak akur ya, karena dia itu rombongannya itu masing-masing, teman-teman. Oke, jadi selama ini tidak mengupload karena kita ada kesibukan juga, teman. Jadi banyak juga yang berkomentar di video-video yang kemarin yang lama, kenapa nggak upload lagi. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kita karena sedang keluar kota saja, teman-teman. Jadi di sini kita mungkin aktif lagi untuk sehari 2 hari mengupload untuk videonya lagi. Nah di sini teman-teman bisa lihat juga untuk burungnya, walaupun selama 11 hari mungkin kita tinggalkan, tapi di sini masih tetap aja ya, masih kayak gini, masih nggak takut sama orang ya. Terus itu ada mobil lewat juga di sebelah. Jadi untuk burungnya masih sama seperti dulu, cuman yang kecil-kecil itu jarang yang kelihatan. Jadi yang kelihatan itu kalau masuk kandang ditutup kandangnya untuk anak saya, nanti kita bisa mengecek. Dan maaf juga untuk yang dari Batang ya, kemarin katanya ada yang datang juga membawa burung kacer 1 pasang, cuma belum jodoh ya. Itu saya terima dengan baik, terima kasih ya, semoga nonton juga untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan katanya membawa untuk anakannya 4 ekor ya, yang kecil-kecil katanya ambil sendiri di glodok gitu ya, sekitar umuran 7-8 hari gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali, semoga untuk burungnya di sana bisa hidup seperti ini, bisa berkembang biak banyak ya seperti di sini. Dan semoga alam Indonesia ini penuh dengan burung jalak ya. Dan katanya untuk cincinnya nggak ketemu untuk dicari ya, nggak pakai cincin nggak apa-apa, karena cincinnya itu tulisannya burung liar. Kalau emang mau bikin ya bisa aja, itu murah saja, teman-teman. Jadi gampang lah intinya. Mungkin semua burung jalak itu ya seperti ini, kalau cara memeliharanya itu sama seperti di sini. Jadi di sini bukan karena jambi-jambi ataupun hal-hal aneh lainnya, teman-teman. Jadi di sini tuh rel. Mungkin karena kita sudah hafal saja kepada sikap-sikap burung-burung itu ya. Jadi emang dari kecil itu hobinya melihara burung. Jadi kemungkinan ya kita paham dan burungnya juga paham, dan kemungkinan juga karena efek dari banyaknya burung di sini, karena jumlahnya burung di sini tuh banyak beneran, teman-teman. Jadi mungkin sekarang kalau secara keseluruhan itu hampir 100-an ya. Jadi hampir 100-an kalau dihitung dari burung jalak kebo dan burung-burung yang lain, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau mencoba itu tinggal pelihara aja 2 dulu ya. Jadi nanti bisa banyak seperti ini. Karena untuk burung ini harganya juga nggak mahal, nggak laku juga. Saya lihat di pasar itu murah banget, yang dicari itu burung yang anakan. Jadi untuk menciptakan anakan kita harus telaten, kita harus prihatin untuk melihara indukannya. Dan untuk indukan ini kalau dibeli di pasaran itu harganya murah sekali, teman. Jadi kisaran 50.000 ya sampai 100.000 itu udah dapat indukan yang udah siap beternak. Walaupun kita repot untuk menjodohkan mereka di kandang-kandang kita, tergantung kepada ketelatenan kita. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini pakai kamera HP ya. Jadi dia banyak banget di depan saya ini ya, mungkin ada 50-an juga ini, sama di belakang-belakang. Nah ini dia rombongannya itu masing-masing, teman-teman. Jadi kalau ada yang satu rombongan datang, itu yang satu rombongan lagi pergi. Jadi ternyata seperti itu untuk burung-burung jalak di sini. Jadi rombongannya itu nggak nggak banyak gitu. Jadi ada yang 10, ada yang 15 gitu. Jadi tergantung campuran-campuran mereka. Dan ini juga ada yang sedang meloloh anaknya. Jadi nanti kita akan memanen untuk anaknya, dan kita akan menyaksikan bersama-sama ya, teman-teman ya. Oke, lanjut kita mengasih makan lagi karena makannya itu habis. Jadi ya walaupun kita tinggal, mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, burung saya itu nggak mau hinggap di pundak, nggak mau hinggap di kepala kita, nggak mau hinggap di dekat kita, nggak mau hinggap di tangan kita walaupun kita sedang memegang.
untuk makanan mereka, yaitu karena mungkin jumlahnya terlalu sedikit, ataupun teman-teman mungkin untuk burungnya itu apa namanya, burungnya itu biasanya sering ditangkap ya, sering ditakut-takutin dengan alungan tangan. Jadi untuk burung itu sangat takut sekali dengan alungan tangan, walaupun itu tangan majikan yang setiap hari mengasih makan teman-teman. Jadi untuk mengajari mereka itu harus ya telaten, walaupun mereka dekat ya nggak usah dipegang lah ya. Jadi contohnya seperti ini dia nggak takut sama tangan saya, karena tangan saya itu nggak pernah mengalungkan untuk menakuti mereka ataupun mencoba menangkap mereka, sehingga itu dia nggak bakal takut. Tapi kalau kayak gini, kalau ada orang dia kabur teman-teman. Jadi ya emang begitulah karakter burung. Kalau ditangkap itu takut dibunuh kayaknya seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah burung-burung yang masih anakan, yang umurnya itu mungkin belum 2 bulan, tapi kita udah main lagi kemarin. Ternyata setelah saya tinggal, saya pulang masih ada itu ya di kandang. Jadi nanti kita bisa cek untuk yang detailnya. Dan kita juga menambahkan, karena di sini kita melihat untuk jalaboninya itu mencari membawa makan ya. Jadi kemarin sebelum saya berangkat itu menetas itu ada 2 kotak teman-teman. Jadi yang satu itu diambil sama orang Batang itu, yang kemarin kesini saya nggak ada, ditukar sama burung kacer ya, kacer atau koci gitulah ya. Terus dia membawa 4 anakan, jadi 1 glodok dibawa semua. Tapi atas izin saya juga, karena anak saya udah mengabari juga gitu. Nah, di sini kita yang masih ada itu glodok yang anakan burung jalaboni. Makanya di sini videonya saya kasih judul panen anakan burung jalaboni di atas genteng ya. Jadi kemarin mungkin udah pernah juga untuk bikin judul yang seperti itu, tapi ini saya bikin lagi karena ini adalah jalaboni, bukan jalak kebo. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan bersama-sama ya. Jadi untuk anaknya juga berapa kita nggak tahu, karena kalau dulu telurnya kita cek itu kayaknya 6. Jadi untuk teman-teman yang pernah melihat untuk video sebelumnya itu telurnya ada 6 ya. Jadi nanti kita langsung akan manen anaknya, karena saya sudah dengar untuk anaknya itu suara dari luar itu sudah kedengaran ya. Ya, ngomongnya banter banget. Terus nanti kita bisa mengecek, karena umurnya mungkin sudah sekitar 6 sampai 7 hari teman-teman. Nah, ini adalah detik-detik yang menegangkan ya untuk si pemanen pertama. Tapi sayangnya di sini kita udah panen berkali-kali, bahkan berulang kali, bahkan ada yang tidak kita panen sampai keluar sarang, sampai ditangkap orang ya. Untuk cerita seperti itu ada di video sebelumnya. Mungkin teman-teman dari tadi menyaksikan video ini mau tanya juga, itu burungnya kok ngumpul begitu kayak rombongan begitu mengejar orangnya. Itu saya itu yang dipegang itu apa gitu. Jadi di sini tuh kalau burung ini untuk hariannya itu kasih makan fur ayam ya. Fur ayam sebenarnya nggak enak, cuman biar irit aja, karena untuk burung sebanyak ini kalau kita masih kasih makan yang enak-enak, kemungkinan kita ya kewalaan juga ya teman-teman ya, karena untuk biaya makan sendiri aja udah agak-agak susah. Oke, jadi di sini kita yang pegang itu adalah serangga, tapi serangga ya ulet sama jangkrik aja gitu. Jadi mereka itu jarang makan serangga kayak gini, sehingga kalau kita memegang serangga kayak gini tuh mereka ya senang banget gitu. Dan dia juga kayaknya senang juga melihat temannya atau majikannya itu ada lagi gitu. Mungkin mereka udah lama nggak lihat ya, karena sudah hampir seminggu lebih untuk bersama lagi gitu. Karena kalau anak saya itu kalau sudah ngasih makan ya udah, jadi ngasih makannya itu di depan rumah saja, nggak di jalan-jalan kayak gini, nggak dihibur. Jadi mereka itu kurang senang. Makanya yang burung kecil-kecil itu sekarang udah nggak ada lagi. Jadi saya dengar itu udah tinggi-tinggi. Tadi saya juga mendengar untuk burung kapasan itu ternyata masih hidup, tapi dia nggak mau balik, karena emang karakter burung kapasan memang seperti itu. Kalau nggak ada temannya dia nggak mau mendekat. Apalagi kita nggak bisa menggunakan panggilan yang mirip seperti burung kapasan, sehingga ya burung kapasan pun mungkin sedang mencari suara-suara yang ada di sekitar, atau suara-suara yang kemarin pernah bersama gitu ya, kenangan gitu. Tapi mereka dia hanya jauh sih dari tempat kita, tapi dia nggak mau balik karena nggak pernah mendengar suara-suara yang sama atau suara-suara yang pernah dipanggilnya. Karena dulu saya juga nggak mengajari dia untuk lepas liar ya, tapi dulu itu pulangnya nggak pakai panggilan, tapi kita itu pulangnya karena dia lapar ya. Kalau lapar itu biasanya kalau kita mengalungkan tangan, kalau burungnya masih kecil itu biasanya ngejar itu ya. Jadi di sini rame banget, itu banyak orang-orang lewat ya. Biasanya enggak, tapi ini kok malah pada lewat terus gitu ya. Oke, jadi
Sangat senang sekali, sangat asik sekali. Ternyata di sini apa yang kita rencanakan bisa terkabul juga ya, walaupun di sini baru burung jalak, karena memang di sini juga eksplornya mungkin gambaran burung jalak ya, dari budidaya, dari segi apa saja ya, untuk makannya, untuk apa, kita udah upload semua, udah bikin video semua. Untuk teman-teman penasaran bisa cek video sebelumnya, semuanya dicek semua. Jadi teman-teman bisa masuk ke profil, ke video, itu semua itu tentang burung jalak ya, untuk banyaknya gitu. Dan untuk silangan-silangan itu adalah burung dari jalak kebo disilang untuk cara apa namanya, boni, berarti nias ya. Jadi untuk burung jalak nias dan jalak kebo yang kita silangkan itu ada prosesnya juga. Untuk teman-teman yang mau cek juga ada juga videonya gitu. Jadi nggak repot-repot, nggak ruwet-ruwet ya untuk menjodohkan mereka. Ternyata mereka itu untuk yang dulu dibilang burung susah dibudidaya, karena banyaknya burung-burung ini kalau dibudidaya membuang telur ya, bertelurnya juga nggak diglodok, dan juga ada yang cuma persarang. Nah, dengan trik saya di sini semua burung bisa berkembang biak, bahkan untuk 1 minggu bisa manennya hanya dengan 8 indukan saja ya teman-teman ya. Jadi di sini setiap indukan kalau yang kita ternak di luar kandang itu telurnya itu sangat banyak teman-teman. Jadi untuk biasanya itu 3-4, di sini bisa 6. Nah, contohnya nanti kita akan manen. Oke, kita langsung saja, kita nggak menyekip untuk videonya biar teman-teman tahu bagaimana saya mengambilnya. Jadi ini video ya setengahnya real ya, jadi nggak banyak editan juga. Nah, di sini kita langsung, karena kita sendiri jadi kita juga menata-menata untuk posisi. Jadi di sini disarankan untuk teman-teman yang belum berhasil juga untuk pemanenan, untuk apa namanya, proses ya. Jadi jangan menyerah teman-teman, karena untuk burung jalak yang dibudidaya di luar kandang itu sangat-sangat besar kemungkinan itu pada berhasil ya. Jadi meskipun mereka nggak laku, tapi kita nggak usah modal teman-teman. Jadi kita hanya mempunyai satu resiko saja. Jadi resikonya itu adalah untuk indukannya kalau nggak dipantau kadang ya hilang ya gitu ya. Tapi insya Allah ya selamat, karena di sini juga sudah ada beberapa indukan yang bertelur dan mencari makan keluar jauh ke sawah-sawah, itu nggak hilang. Jadi di sini mungkin bisa ditiru untuk kalian yang mau mencoba juga, ataupun bisa dilanjut juga untuk teman-teman kita yang di sana yang sudah dari dulu menternak burung di luar kandang seperti itu ya. Jadi ini untuk anak-anaknya kita lihat itu ada 3 ini teman-teman, ada 3, tapi ada telurnya juga, nanti kita bisa hitung telurnya. Jadi untuk telur biasanya kalau yang sudah itu telurnya dibuang, tapi ini ternyata sampai anaknya sebesar gini telurnya masih utuh, kayaknya itu ada 3 teman-teman. Jadi iya, di sini kita buang aja ya. Jadi kita ambil juga sama sarangnya, karena ini nggak ada sarang juga untuk wadahnya. Jadi kita sarapin di sini. Nah, ini telurnya kita ambil. Ya ada 3, ini mungkin sudah bau, tapi ini nggak pecah, jadi nggak bau. Jadi nanti terasa bau itu kalau pecah. Oke, kita akan ambil semua itu untuk sarangnya ya. Sarang orinya itu ternyata sampah, ini isinya ada plastik, ada benang, ada bulu ya. Itu ada apa namanya, ranting-ranting pohon, ranting-ranting yang kering, rumput juga ya. Nah, di tengahnya itu ada daun. Ternyata untuk burung jalak itu suka banget dengan sarang daun. Ini daun hijau nih, daun hijau yang disuwek-suwek gitu, disuwir-suwir gitu ya, itu ditaruh di bawahnya gitu. Nggak tahu maksudnya apa itu. Nah, oke, kita sudah memanen ya, kita sudah berhasil memanen anakan burung yang kita itu tidak pedulikan untuk indukannya. Kita nggak pernah mengasih makan untuk indukannya selama dari dia mengeram ya. Jadi meskipun kita mengasih itu ya kadang sehari sekalipun nggak pasti sih, karena ya ini memang benar-benar burung yang kita biarkan ya. Untuk teman-teman yang belum baru datang juga, baru hadir di channel kita, bisa cek video sebelumnya waktu kita memanen atau mengecek anakan burung ini yang nggak dipanen, jadi ada juga gitu. Dan ini yang kemarin kita panen 3 ya, ternyata setelah kita tinggalkan selama 11 hari sudah sebesar ini, sudah nangkring. Dulu juga ngambilnya masih di bawahnya yang kecil ini ya, yang barusan kita panen. Jadi untuk pertumbuhan burung jalak kebo, meskipun tubuh postur tubuhnya besar, ternyata nggak seperti burung LB atau burung petet. Jadi kalau burung petet sama LB itu kita pernah pelihara itu lama banget ya. Jadi lama banget, lebih lama dari burung siring gunting. Kalau siring gunting itu lama, tapi nggak begitu lama sih, cuman lamanya itu kalau pas
apa namanya, mandiri ya, notol sendiri kan bahasanya sini. Jadi untuk siling gunting itu mandirinya lama. Nah itu beda dengan burung jalak kebo ini. Jadi meskipun mereka bertumbuh besar atau postur tubuhnya itu besar, itu ternyata untuk pertumbuhannya cepat sekali. Dan juga untuk umur ngeramnya itu dari mereka ngeram, jadi dari terakhir mereka bertelur itu 12 hari ya. Jadi kalau teman-teman yang apa namanya, menungguin burungnya lagi bertelur, jadi ngitungnya dari bertelur 1 itu tinggal ngitung aja. Kalau telurnya 3 berarti 15 hari, kalau telurnya 4 berarti 16 hari, kalau telurnya 2 ya berarti 14 hari gitu ya. Jadi intinya sisa dari telur terakhir itu adalah 12 hari, burung ini akan menetas gitu. Dan itu kalau nggak menetas ya jangan 12 hari banget, jadi dilebihi lah ya. Jadi untuk burung nias pun ini udah 20 hari nggak menetas, dan saya pastikan ini udah nggak jadi ya. Oke, kita cek untuk burung kacer atau burung, kalau di sini itu namanya koci ya, karena dia dadanya itu separuh putih. Ini bukan di sini habitatnya ya. Jadi ini burung dari luar kalau yang saya tahu. Jadi kalau burung kacer itu di sini ada dulu, tapi untuk dadanya itu hitam semua. Tapi kalau ini separuh aja, jadi separuh itu bulat. Jadi ini burung dari luar gitu. Nah ini orang kemarin dari Batang ya, katanya, karena saya bilang platnya itu G gitu. Jadi dari Batang, sayangnya kita nggak ada di rumah. Padahal hanya komen-komen di YouTube, tapi ternyata dia datang beneran. Oke gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam lestari dari burung liar.